Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Fadilah dari Prodi Ilmu Pemerintahan B2. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai dua pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama adalah bagaimana hubungan atau korelasi antara konsep demografi dalam politik, baik secara kelembagaan maupun secara praktek. Dan yang kedua adalah bagaimana kemudian isu demografi bisa menjadi isu global yang mempengaruhi pembangunan nasional negara di dunia, baik negara berkembang maupun negara maju. Nah, sebelum membahas mengenai dua pertanyaan ini, saya akan menjelaskan dulu arti dari demografi. Demografi adalah suatu ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia, atau suatu ilmu yang mempelajari tentang jumlah penduduk, komposisi, dan persebaran wilayah kependudukan di suatu wilayah. Nah, pada dasarnya, demografi itu akan berubah seiring perkembangan waktu. Hal itu juga disebabkan karena adanya 3 variabel, yaitu yang pertama adalah kelahiran yang meliputi natalitas dan fertilitas. Yang kedua adalah kematian yang meliputi mortalitas dan morbiditas. Dan yang ketiga adalah migrasi. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana hubungan konsep demografi dalam politik baik secara kelembagaan maupun secara prakteknya. Nah, konsep demografi itu mempunyai keterhubungan yang bisa dibilang erat dengan politik yang dimana secara kelembagaannya maka demografi ini berperan penting dalam mengatur pengendalian penduduk dan pengendalian keluarga berencana di Indonesia, yang dimana hal ini pemerintah membuat sebuah lembaga yang dinamakan BKKBN yang atau berkepanjangan dan kependudukan dan keluarga berencana nasional, yang dimana BKKBN ini mempunyai tanggung jawab untuk pengendalian penduduk dan pengendalian keluarga berencana di Indonesia. Nah, dalam hal ini sesuai dengan teori Karl Marx, yang dimana Karl Marx berpendapat bahwa tekanan terhadap kesempatan kerja itu sangat berpengaruh terhadap demografi suatu wilayah, yang dimana jika kesempatan kerjanya kecil maka hal itu akan mengakibatkan penduduk itu akan pindah suatu wilayah yang kesempatan kerjanya itu lebih besar. Nah, dan oleh karena itulah BKKBN ini mempunyai peranan yang penting di mana dia membuat kebijakan mengenai pengendalian penduduk dan berkoordinasi dengan Menteri Ketenagakerjaan mengenai lowongan pekerjaan yang akan disebar untuk disamaratakan dengan wilayah-wilayah lain agar tidak terjadi kepadatan penduduk di suatu wilayah. Nah, dan untuk secara prakteknya itu, lembaga BKKBN itu membuat suatu kebijakan yang bersifat politik atau bersifat mengatur, yang dimana berdasarkan kepada konsep demografi, yaitu BKKBN itu membuat sebuah kebijakan yang dinamakan program KB, yaitu program keluarga berencana, yang dimana pemerintah menganjurkan masyarakat Indonesia hanya mempunyai 2 anak. Nah, dengan adanya ini, maka program ini mengubah pola stigma masyarakat agar masyarakat itu hanya mempunyai 2 anak saja. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana isu demografi bisa menjadi sebuah isu global yang dapat mempengaruhi pembangunan nasional baik itu negara maju ataupun negara berkembang. Nah, isu demografi tersendiri yang paling penting itu menurut saya pribadi adalah isu mengenai kependudukan, yang dimana kependudukan pasti itu merupakan suatu hal yang berpengaruh besar kepada pembangunan nasional suatu negara. Hal ini juga dikarenakan pembangunan nasional itu dapat berkembang dengan baik atau sukses apabila sumber daya manusianya itu juga mencukupi. Nah, jika sumber daya manusianya itu tidak tercukupi, hal itu tentu saja akan membuat pembangunan nasional suatu negara akan berjalan dengan sangat buruk ataupun tidak sukses. Nah, oleh karena itu, sumber daya manusia merupakan faktor penting untuk pembangunan nasional. Nah, namun, jika saya ambil contoh di negara Indonesia,
pembangunan nasional di negara Indonesia pun itu belum berjalan dengan lancar. Hal itu juga dikarenakan karena di Indonesia sendiri masih terdapat beberapa masalah yang menyebabkan pembangunan nasional itu juga mengalami suatu kemunduran. Nah, ketiga hal itu bisa diantara lain yaitu yang pertama adalah masalah kependudukan, yang kedua adalah masalah pengangguran, dan yang ketiga adalah kemiskinan. Yang dimana di soal kependudukan ini terjadi ketidakmerataan penduduk di suatu wilayah, yang dimana di Indonesia sendiri itu masih terlalu berfokus di Pulau Jawa untuk masalah kependudukan, sehingga seperti Pulau Kalimantan dan Pulau Papua itu masih dibilang sepi, dan oleh karena itu menyebabkan dinamika penduduknya itu juga otomatis tidak sebanding dengan Pulau Jawa, yang dimana di sana tuh fasilitas pendidikan, fasilitas infrastruktur dan lain-lain itu juga mengalami ketimpangan dibandingkan dengan Pulau Jawa khususnya. Yang kedua yaitu adalah masalah pengangguran. Masalah pengangguran ini juga terjadi dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara jumlah para pencari kerja dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia di suatu wilayah. Nah, hal ini juga dapat diketahui bahwa lowongan kerja itu yang paling banyak itu terdapat di Pulau Jawa. Oleh karena itu, para pencari kerja dari luar Pulau Jawa itu berbondong-bondong datang ke Pulau Jawa untuk mengadu nasib atau mencoba kehidupan baru, yang dimana mereka berekspektasi bahwa kehidupan di Jawa itu akan lebih baik dibandingkan dengan pulau-pulau lain. Nah, sehingga dapat menyebabkan kepadatan penduduk pada suatu wilayah. Nah, yang ketiga adalah kemiskinan, yang dimana kita tahu kemiskinan terjadi karena kan banyak masyarakat yang menganggur, dan oleh sebab itu maka kemiskinan ini menjadi salah satu faktor utama yang dimana dapat mempengaruhi pembangunan nasional. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia sudah memberlakukan beberapa kebijakan dan terobosan, seperti pemerintah sudah menjalankan program KB atau keluarga berencana sejak zaman Orde Baru, yang dimana program KB ini adalah program atau kebijakan yang berupaya untuk mengendalikan angka kelahiran bayi dengan tagline 2 anak lebih baik. Dan yang selanjutnya adalah pemerintah sudah mengadakan transmigrasi dengan tingkat lokal maupun nasional agar persebaran penduduk itu merata. Dan yang selanjutnya adalah pemerintah juga sudah meningkatkan program pendidikan dan pelatihan kerja khusus untuk masyarakat, dan telah menciptakan banyak lapangan pekerjaan dengan cara menarik investor agar dia melakukan investasi dengan membangun pabrik, sehingga hal itu dapat memberikan pekerjaan untuk masyarakat. Dan yang selanjutnya yaitu pemerintah juga sudah memberikan subsidi ekonomi, subsidi pendidikan, dan subsidi lain-lain. Seperti contohnya, pemerintah sudah memberikan yang namanya BPJS, KIP, KIS, dan masih banyak lagi. Dan pemerintah juga sudah mendirikan balai latihan kerja untuk masyarakat yang kurang mampu. Sekian penjelasan dari saya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton, dan saya harap dengan video ini dapat membantu para penonton sekalian.